kalian semua termotivasi untuk nantinya bisa mencapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Ya, masih. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sehingga pada siang hari ini anak-anak hebat semua ini, anak-anakku tercinta yang terpilih yang hari ini ada di ruang ini nanti bisa belajar bersama Bapak Syarif Thoyib. Nah, udah tahu ya dari playernya nanti akan berbagi ilmu yang luar biasa untuk kalian semua. Nah, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, jadi sudah hadir di hadapan kita yang terhormat Bapak Syarif Thoyib. Beliau adalah pegawai dari KPP Pratama Singosari, Kabupaten Malang ya. Nah, jauh banget kan, jauh-jauh dari Malang datang ke sini mau berbagi ilmu kepada kalian semua. Nah, keren banget kan ya, tepuk tangan dulu buat mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Silahkan nanti kalian ikuti dengan sebaik-baiknya, kemudian ambil ilmunya yang bermanfaat, kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan menginspirasi yang akan membawa kalian menuju kesuksesan masa depan kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Syarif Thoyib yang sudah hadir. Terima kasih banyak untuk antusiasmenya anak-anakku sekalian. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nyebutnya teman aja ya. Padahal saya lebih tua dari ibu kepala sekolah. Kalau tanya kabar apa jawabnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita santai aja. Perkenalkan, nama saya Syarif Thoyib. Saya kerjanya di KPP Pratama Singosari, Kabupaten Malang. KPP tahu nggak singkatannya apa? Kantor Pelayanan Pajak. Ya, kantor pajak. Saya dari Malang tapi rumah saya di Maos. Oke ya, ini saya mau sebelum acara saya mau kasih nanti bikin game ya. Nanti saya ada door prize. Saya punya door prize smartboard. Nanti saya ada buku komik ingin jadi baik ini dua, satunya buat kepala sekolah nanti. Oke, mungkin dari sini sama sini minta tolong ya nanti di bagian positnya. Bagian posit. Ya. Mbak sini Mbak. Jadi satu-satu. Tugasnya apa? Nanti diisi nama. Terus kira-kira nanti setelah ini kan kelas 12 semua kan? Ada yang kalian 2008? Paling sedikit kan, rata-rata 2007 dan 2006. Ada yang 2009? Oh, ini spesial. Paling SD-nya 3 tahun. Ya, anak saya karena 2008, sekarang kelas 11 di SMA Maus. Mau kuliah di mana? UGM Universitas Jogja. Ya terserah, mau ke luar negeri, mau ke dalam negeri, mau kemana aja. Terus yang ketiga,
tulis 5 kota di luar negeri yang mau dikunjungi. 5 kota. Saya mau coba ngetes, bu gurunya boleh ikut nggak apa? Karena tadi kan kita mau main game. Ditulis aja nama, nanti kira-kira kuliahnya mau di mana. Kemudian tulis 5 kota yang kira-kira mau dikunjungi. Saya mau cerita, waktu kelas anak saya kelas 6 SD itu saya ajak main game gini, satu kelas seangkatan gitu. Kak suruh kira-kira nulis nilai ujian nasionalnya 3 mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia berapa. Bebas terserah mau tulis berapa. Terus nanti SMA-nya, SMP-nya mau SMP di mana, mau MTS kemana. Kemudian begitu ujian nasional selesai, yang isi nilai 3 mata pelajaran itu 28 poin, berarti artinya nilainya kan rata-rata 9 lebih. Itu benar-benar paling tinggi nilainya. Jadi yang ngisi ngawur aja nilai ujian nasionalnya itu paling tinggi, ternyata waktu selesai ujian nasional nilainya paling tinggi. Padahal anak itu pernah tunggak kelas. Sambil jalan, sambil nulis ya, sambil nulis saya cerita. Anak saya dulu cita-citanya dokter anak, ya, SD, SMP cita-citanya dokter anak. Waktu SMA, SMA 1 Cilacap, 1 tahun sebelum model zonasi, saya datang ke kosnya karena kebetulan saya rumah di Maos. Anak saya di SMA Cilacap, cewek, kan 25 kiloan. Jadi tak suruh kos. Jadi anak saya udah kos selama 3 tahun selama SMA. Saya masuk ke kamar kosnya, saya baca waktu MPLS tuh, ngelan sekolah. Cita-cita pegawai pajak, dulu jadi pegawai pajak. tapi setelah lulus SMA 2019, anak saya baca, cita-citanya pegawai pajak. Kemudian saya kasih buku-buku latihan masuk stan gitu, dari kelas 1, 2, 3. Tapi begitu lulus SMA, ikut seleksi stan, tes pertama aja passing grade-nya nggak lulus. Nah, kemudian kan udah selesai ya, maksudnya kalau mau nyoba lagi berarti nunggu tahun depan, berarti tahun 2020. Nah, tahun 2020 anak saya nyoba lagi, tapi nggak nyoba stan, nyobanya di perguruan tinggi negeri, keterimanya di Universitas 11 Maret Surabaya. Kemudian coba isi 5 kota yang kira-kira mau dikunjungi. Kayaknya udah punya gambarkan 5 kota di dunia. Ya kan negara aja 200-an, ya kotanya pasti lebih banyak. Kalau setiap negara kotanya 5, berarti ada 1000 kota. Coba 5 kota aja. Kira-kira yang mau dikunjungi. 10, 63. Kok berubah? Tadi awalnya 50 jadi 63, jadi berapa? 45. Berapa? Oh, ada yang nggak masuk. Oke. Ini saya mau kasih doorpress pertama, ini judulnya pengen jadi baik. Nah, saya mau tanya anak-anak di sini dengan jujur, siapakah di antara anak-anak di sini? Ini Islam semua, ada yang Islam? Islam semua. Adakah anak-anak yang di sini sholat 5 waktunya nggak lengkap 5 kali sehari? Ayo, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau ngaku maju, saya kasih dokter. Anak-anak sini Islam semua ya. Adakah yang di sini sholat 5 waktunya tidak full? Ada, saya majulah. Tidak apa-apa, kan dari sini. Yang kami ketinggalan itu sholat subuh Pak. Subuh, bangunnya jam? Bangunnya jam 4 sebenarnya Pak. Oh iya, karena subuh jam 4 lebih tinggi ya? Iya. Anda bisa tajuk bener. Terus karena olahraga jadinya 12 Pak langsung mandi. Pakai seragam sekolah, bersihan. Iya, habisnya bangun tidur, terus olahraga tidur, kemudian lagi. Iya Pak. Nah, sekarang ini kan teman-teman ada sekolah tuh, teman-teman. Mulai ini janji
sholat 5 waktu tepat waktu. Ya kan, setidaknya jadi dulu sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Misal bangun jam 6 ya langsung wudhu sholat subuh. Gitu. Jadi ya jadi teman-teman, saya berjanji. Saya berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji, insya Allah saya akan insya Allah saya akan melaksanakan sholat subuh. Dan sholat subuh sholat 5 waktu. Ya kalian ya, setuju ya? Jadi semua mengingat. Akan dapat buku. Oke, silakan itu. Oke, dari ini semua ini kosong masih. Oke, kan berjalan. Saring Toyib. Kenapa namanya Saring Toyib? Mungkin Bu Tiasta. Pemberian Karena Menteri Pendidikan dulu Kabinet 2 namanya Pak Saring Toyib. Bapak saya kayaknya inspirasinya itu. Jadi waktu Kabinet Pembangunan 2 Bapak Soeharto, itu nama Menteri Pendidikannya Bapak Saring Toyib. Saya kehadiran 27 Oktober 77 Surakarta, ya. Surakarta itu nama lain Solo, ya. Jadi kalau adik-adik ke Jogja mau ke Solo nyari bis yang tulisannya Surakarta, 100% nggak bakal ketemu. Karena tulisannya Solo, nggak ada Surakarta. Tapi nggak ada namanya Kabupaten Surakarta, Kota Surakarta itu nggak ada. Kota Solo itu nggak ada. Adanya Surakarta. Jadi kalau nyebut wali kota Solo itu salah, yang benar wali kota Surakarta. Oke. Saya ASN, dulu punya PNS ya. Aduh, kok hilang sinyalnya. Oke. Ini nomor HP saya, boleh dicatat. Jadi saya mau cerita sebagai perkenalan. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Ibu saya kelahiran Kebumen. Karena saya nomor 5, saya didirikan bab di Kebumen. Jadi saya SD-nya di Kebumen kelas 1 sampai kelas 5. Yang di SD itu masih nyeker ya. Tahu nyeker ya? Ini bahasanya campur aduk ya. Nyeker itu nggak pakai sepatu. Ataupun kalau pakai sepatu, mulanya sepatunya dilepas dicangking pulang. Ya. Kalau orang-orang lama udah tahu itu. Ya, seperti itu. Di keluarga saya tidak ada yang sekolahnya lebih dari SD. Ya, jadi saya tidak punya role model, tidak punya contoh kakak yang sekolahnya SMP bahkan SMA, itu nggak ada. Dan saya itu mabok kalau naik kendaraan. Tahu mabok ya? Mutah. Nah, Budias kan orang Kutuarjo, sih tahu terminal Kebumen yang lama, yang sekarang jadi Taman Kot. Itu kalau sana ada orang jual bubur kacang hijau, setelah naik bis, makan bubur kacang hijau itu udah seger banget. Gitu. Nah, jadi karena saya tidak punya role model, saya mabukkan. Biasanya kalau liburan bapak saya ke Solo, misal ini hari Minggu, besok Senin sekolah hari pertama ya setelah kenaikan kelas, saya masih di Solo udah mabuk. Nah, jadinya sama bapak saya sudah usah balik ke Kebumen, tidak ada di Solo. Jadi saya 3 hari pertama kelas 6 saya nggak masuk karena bapak saya ngurus pindah. Dan saya mabuk sampai SMA itu saya masih mabukkan. Saya mampu. Ya tadi kembali lagi karena saya tidak punya role model kakak yang sekolahnya di atas, saya lulus SD jualan koran. Ya, tanggal 11 Juni tahun 90 itu waktu Piala Dunia Italia. Ya, saya ingat. Jadi saya kalau jualan habis jam 4 sore sampai jam 9 malam itu digaji Rp500. Jadi kalau hari Sabtu saya full jualan, saya gajian 3.500 perak. Itu sampai lulus SMA. Jadi tadinya ya iseng-iseng aja, tapi keterusan. Kenapa bisa sampai SMA? Karena saya masuk ke Solo hanya kelas 6. Saya tidak tahu, walaupun saya lulus dengan yang tertinggi di situ, yang biasanya juara 1 jadi di bawah saya. Tapi saya lulus, saya mau kemana saya nggak tahu. Akhirnya masuk ke sekolah Islam di Ponorogo, di Surakarta. Yang setelah sekarang saya baru tahu kakak kelas saya itu adalah Habib Novel. Jadi Habib Novel itu kakak kelas saya SMP, pas SMA bareng lagi gitu sama Pak Novel itu. Tahu dia Habib Novel? Yang biasa senang selamatan tahu. Habib Novel. Nah, seperti itu.
Dan saya punya orang tua asuh yang bayarin sekolah saya SMP, SMA. Dan sampai sekarang saya masih bisa berkomunikasi sama beliau. Itu dulu sekolah masih berapa ya, 700 rupiah gitu ya kalau biaya SPP. Nah, singkat cerita, saya lulus SMA ditanya tetangga, mau kuliah siapa yang bayarin? Ya, karena saya sekolah kan relatif bayar sendiri, jualan koran, seperti itu. Saya bilang, kita daftar aja dulu urusan nanti. Ya, akhirnya keterima di PKN STAM. Dulu nyebutnya STAM Prodip ya. Kalau ada di semua buat beli buku-buku ada. Oke. Nah, mau kemana nih? Jadi mau kemana? Yang sebelah sini mau kemana coba? Yang paling banyak kemana? Mau kuliah kemana guys? Mana mbak? Insult. Mana? Mau ke Jepang? Mau ke UNES? UPB itu mana? Unpad? Tidak? Bener ya? UPB itu UNPAD ya? UPB apa? Hah? Oh, Putra Bahasa sini, Kebumen ada yang sini ya, yang dekat. Oke, nggak apa-apa. Terus sini mana paling banyak? Kedinasan setar, amin. Ya, kan nggak tahu. Ya, saya dulu nggak tahu asal aja mis. Oke, untuk coba yang pilih STAN berapa orang? Yang pilih mau lanjut ke PKN STAN berapa orang? Ini tidak ada masalah, bebas kan orang lulus kan bebas saja. Satu, ya moga-moga tembus ya Mbak, amin. Nanti ini tulisan jangan dibuang ya, nanti difoto, diposting, di TikTok, di IG. Tahun depan dibuktikan. Yang ditulis siapa yang terkabul doanya. Ya, ini tahu nggak foto di mana? Ayo. Singapura. Ada yang di sini ada yang punya paspor? Singapura itu ya. Paspor. Ada Pak, Curug. Oh, Curug Sewu. Buta seorang Kebumen. Sini ada orang Kebumen nggak? Ada. Mana Mbak? Mana Kebumennya? Hah? Petanan. Oh, kanan, oke. Yang tahu nggak? MTS yang gedungnya 5 tingkat di Kebumen mana? Nggak tahu. Saya kasih tahu ya. MTS sebelum ada Maxo Hotel ya, sebelum ada itu MTS tertinggi di Kebumen itu ada di Somagede Sempor. Itu 5 lantai. MTS Al Barokah. Coba cari googling. Saya pernah, karena saya udah muter 26 kecamatan di Kebumen. Nah, penting. Saya pernah ngisi di STM mana ya, Ambal ya. Tapi anaknya ternyata SMK-nya SMK STM. Jadi anak-anak saya ajarin pada tidur semua. Nah, jadi gini, adik-adik semua, apa yang ada ditulis itu adalah apa yang ada dalam pikiran. Ya, nah tulisnya yang bagus-bagus. Ya, alam bawah sadar kita kan ikuti jalurnya itu ya. Saya sering kasih tesnya sederhana aja. Sedang jalan anak-anak tanya mau kemana, dia nggak jawab terserah gitu. Ya udah terserah kan. Kalau saya tanya mau kemana, ke Purwokerto. Kalau kamu ke Purwokerto, kamu bisa lewat Guntur, ya bisa ke Basen, bisa lewat Rawalo, bisa lewat Haji Barang, bisa lewat Wangon. Yang penting tujuannya Purwokerto. Jadi gitu. Ketika kita ngasih tujuannya kemana, alam bawah sadar kita akan mengarahkan. Contoh paling sederhana, kalau mau puasa ya, kalau malam setelah tarawih terus baca niat ya, baca niat untuk mau sahur kan, puasa. Mesti akhirnya dipasang alarm. Kalau dulu jam weker, kasih jam weker. Itu biasanya kita bangun ketika bunyi atau sebelum bunyi? Sebelum bunyi kan? Ya itu salah satu paling sederhana kayak gitu. Jadi kita udah nawaitu somahudin itu kita udah lihat mau puasa besok. Kita pasang weker jam 3, kita kadang tengah 3, jam 3 kurang seperempat udah pada bangun. Itu alam bawah sadar kita seperti itu.
Jadi kita kalau mau tes, Mbak, tesnya gimana nanti? Insya Allah bisa, maka itu tidak bisa cari. Tapi kalau mumet lah, ya udah selesai. Kalau kita jauh dari awal udah mumet, nggak bakal bisa, maka ya udah selesai kan kita pikir aja teman-teman. Kita udah merencanakan daftar unsur, ternyata kelimanya disertai, ya alhamdulillah gitu. Ya kan? Artinya apapun tagih yang kita dapat itu adalah yang terbaik gitu. Makanya saya ceritakan, saya hampir 14 tahun keluar dari Cilacap, divonis kena COVID, alhamdulillah. Kan gitu. Kita pertama harus alhamdulillah. Oh, COVID berarti saya harus istirahat. Malamnya dipindah ke Cilacap, kan balik setelah 2007 baru 2020 saya balik Cilacap. Alhamdulillah. Ternyata belum sampai ke Cilacap, SK-nya dipindahin lagi ke Majenang. Alhamdulillah, bulan tahun ke Jenang balik lagi ke Cilacap. Alhamdulillah, satu tahun setengah di Cilacap, saya dipindah ke Singosari Malang. Ya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ternyata dari saya di Maos ke Malang itu ada kereta yang berangkatnya jam 10 malam, kereta Malabar. Saya orang yang banyak mengingat peristiwa-peristiwa dahulu. Mungkin Bu Tias nggak tahu ngalami atau enggak, atau belum lahir. Gerhana matahari total itu tahun berapa ya? 82, 83 belum lahir ya? Belum lahir. Itu saya masih ingat, saya umur mungkin lahir 77 berarti kan 5 tahun 4 tahun. Saya belum sekolah SD, mainan mercon dilempar nggak nyala. Ini bikin alat mancing tangannya kena peso. Saya masih ingat ini SD. Tapi saya nggak ingat saya terima isukan. Hanya waktu SMA itu guru kimia saya itu, saya di SMA 2 Surakarta itu SMA nomor 7 dari 8 SMA yang ada di Surakarta. Jadi bukan sekolah favorit. Ya, guru kimia saya bilang, anak-anak belajar kayak gini malah masuk stamp plat. Tahu nggak stamp plat apa? Nggak tahu. Gue jelasin dulu stamp plat apa. Bapak tahu stamp plat nggak? Stamp plat itu terminal. Sebutan orang dulu stamp plat itu terminal gitu. Kan anak-anak kan malas barengan saya itu. Orang kan sudah jelas mau daftar stamp plat ya, kalau kita terminal gitu. Itu tahun 95, 96 ya, kelas 2, kelas 3 SMA. 2008, berarti berapa ya? 12 tahun kemudian, dari saya itu dari 96 ya, 12 tahun kemudian 2008, saya pindah ke KPU Pratama Surakarta. Ada berita lelayu guru kimia saya. Ya, guru kimia saya itu meninggal. Pada tahun terakhir itu penempatannya enggak di Kementerian Keuangan, tahu? Belum tahu. Jadi walaupun sekolahnya di Setan, penempatannya bisa di Departemen Perhubungan, bisa di Kemenpora. Itu setelah Setan diambil alih oleh Kemenpan RB, ya. Menteri Aparatur Negara pada reformasi Kemenpan RB lah, reformasi birokrasi, ya. Singkatannya panjang. Jadi lulusan Setan sekarang di mana aja. Jadi kalau adik-adik daftar Setan sampai sekarang informasinya tetap gratis, jadi nggak bayar sampai lulus, dan pastinya mesti diangkat ke negeri, bukan P3K, itu aja. Tapi kalau mau nyasar ke Kementerian Keuangan, ya belajarnya lebih giat lagi biar dapat ranking. Ya kalau sekarang Setan itu D4, artinya setara dengan S1. Karena saya D1, saya itu setara dengan SMA. Jadi kalau angkatan saya keterima walaupun saya lulus saja setahun terus kerja, kemudian ada teman saya kuliah di Undip, kemudian ada penerimaan sarjana, keterima, dia pangkatnya langsung 3A. Saya lulusan Setan pangkatnya 2A. Saya butuh 20 tahun untuk bisa pangkatnya jadi 3A. Ya, yang 3A ini pangkatnya udah jadi 4A, jadi nggak bakal terkejar. Itu jadi adik-adik semua, kalau semisal nggak keterima di Setan, nggak keterima di Septis, jangan patah semangat. Bisa jadi nanti kita loncatnya lebih tinggi daripada yang keterima duluan. Itu ya, maksud saya mana? Ya sini kan enggak? Ya, ini ada, saya kasih contoh yang biar gampang aja
mau ke Universitas Gadjah Mada, mau ke PKS Setan, atau mau jadi yang laki-laki mau jadi Cristiano Ronaldo, ya, atau mau jadi Lionel Messi, itu uangnya kamu tinggal DM aja, uangnya udah jutaan masuk, karena dia transfer pemainnya itu udah levelnya udah triliunan, ya, udah triliunan. Yang viral itu Cristiano Ronaldo itu dia ketika jumpa pers menyingkapkan Coca-Cola, itu sahamnya Coca-Cola langsung anjlok. Tahu nggak efeknya? Yang bawa HP coba cek di IG, cari Cristiano Ronaldo, itu followernya berapa? 600 juta lebih. Jadi melebihi jumlah penduduk Indonesia. Sekarang lagi main di Saudi Arabia. Kalau tiba-tiba aja dia mualaf masuk Muslim, bisa geger dunia itu. Jadi hidup adalah pilihan, terserah kita mau pilih apa, kita mau ditakdirkan sebagai apa, dinikmati. Termasuk yang dulu kasus tsunami itu ditemukan hanya gara-gara pakai kaos timnasnya Portugal. Nah, Martunis ya jadi anak angkatnya Ronaldo. Sekarang jadi pemain bola. Itu hanya gara-gara pakai kaos. Ya, tidak ada orang bisa merubah. Salah satunya takdir ya. Bisa coba dengan usaha. Tapi maksud saya sangat mudah untuk berubah, ya. Jadi yakinkan kita berubah untuk lebih baik. Begitu. Ya, ini itu hidup adalah pilihan. Saya tadi ceritakan, saya itu mabokan sampai SMA. Dulu bentuk ikhtiar apa saja sih yang harus dilakukan mereka-mereka yang sekarang duduk di kelas 12 biar mereka bisa mencapai impiannya, entah itu nanti mau masuk ke perguruan tinggi lewat jalur rapot, mau lewat jalur UTBK, atau mau ikut yang perguruan tinggi kedinasan. Kemudian mereka sekarang kan udah mikirnya harus ke sana ya. Iya, kan udah kelas 12, setelah semesteran udah persiapan kan. Mungkin itu saja. Oke, ya. Terima kasih Ibu. Jadi intinya apa nih? Ya, makanya tadi saya pertama saya kasih agenda tulis mau kuliah kemana. Nah, ketika adik-adik semua itu nulis, artinya adik-adik sudah mulai menuliskan tujuannya. Oh, saya mau ke Undip. Kalau mau lebih spesifik lagi, Undipnya jurusan apa? Itu lebih spesifik lagi. Jadi ditulis tuh Undip jurusan Fakultas Kedokteran. Dia sambil ngumpul lah, kita bisa masuk kan gitu loh. Maksudnya nggak pasti itu kedokteran, jangan milih itu. Oh, saya senangnya olahraga, saya bisa ngajak. Oh, saya mau cari pendidikan guru olahraga. Temen SMA saya itu dulu jurusannya biologi ya, saya masih ngalami namanya jurusan biologi fisika. Ketika lulus SMA dia milih pendidikan guru olahraga, sampai sekarang jadi guru olahraga. Jadi PNS guru olahraga. Seperti itu. Jadi kalau kita mau nulis cita-cita, ini biar gampangnya ini, cita-citanya saya mau kuliah di Undip atau manapun. Kalau sekarang kan jadwalnya udah, jadi nggak mungkin ada di semua kuliah sekarang yang lainnya 3 tahun dengan 2 tahun nggak mungkin kan, karena itu udah paket. Kalau yang kayak Unsur, Undip yang menurut itu bisa. Saya mau kuliah di Unsur, jurusannya ekonomi manajemen itu, terus apalagi yang lebih detail, terus lagi hanya 3 tahun, terus lebih detail lagi. Itu semakin detail, maka dengan alam bawah sadar kita kan menuntutnya lebih detail lagi. Saya pengen punya mobil Brio warnanya putih, platnya ini, itu lebih detail. Jadi impiannya lebih detail. Kalau Unsur ya Unsur aja, ya nanti dapatnya asal aja jurusannya gitu. Tapi kalau lebih detail maka kita akan lebih tertata. Oh, saya mau masuk ke kedokteran, maka saya harus ikhtiarnya saya harus belajar ini. Karena kan buku-buku banyak tuh di toko-toko buku. Nah, untuk menjawab pertanyaan kepala sekolah tadi itu. Jadi ikhtiarnya apa? Sempurnakan ikhtiarnya ya. Ketika kita sudah tulis ini, oh Bismillah mulai ini saya mau niatkan setelah lulus saya mau kuliah di sini. Maka saya harus ini. Jadi di samping yang lahir ya, itu belajar macam-macam, itu juga perlu dicatat. Oh, saya mau kedokteran itu penempatannya nggak di Kementerian Keuangan, tahu? Belum tahu. Jadi walaupun sekolahnya di Setan, penempatannya bisa di Departemen Perhubungan, bisa di Kemenpora. Itu setelah Setan diambil alih oleh Kemenpan RB, ya, Menteri Aparatur Negara pada reformasi
menpanel lah, reformasi birokrasi, nah, singkatannya panjang. Jadi lulusan STAN sekarang di mana aja. Jadi kalau adik-adik daftar STAN sampai sekarang informasinya tetap gratis. Jadi nggak bayar sampai lulus. Dan pastinya mesti diangkat ke negeri, bukan P3K. Itu aja. Tapi kalau mau nyasar ke Kementerian Keuangan, ya belajarnya lebih giat lagi biar dapat ranking. Ya kalau sekarang STAN itu D4, artinya setara dengan S1. Karena saya D1, saya itu setara dengan SMA. Jadi kalau angkatan saya keterima walaupun saya lulus saja setahun terus kerja, kemudian ada teman saya kuliah di Undip, kemudian ada penerimaan sarjana, keterima, dia pangkatnya langsung 3A. Saya lulusan STAN pangkatnya 2A. Saya butuh 20 tahun untuk bisa pangkatnya jadi 3A. Ya, yang 3A ini pangkatnya udah jadi 4A, jadi nggak bakal terkejar. Itu jadi adik-adik semua, kalau semisal nggak keterima di STAN, nggak keterima di SEPTIS, jangan patah semangat. Bisa jadi nanti kita wajarnya lebih tinggi daripada yang keterima duluan. Itu ya maksud saya seperti namanya KTP. Kartu identitasnya dunia itu harus punya paspor. Kalau kamu punya paspor, kamu bisa kemana aja, keliling dunia. Mau bayar atau yang gratis? Ingin yang bayar apa yang gratis? Iya, kalau banyak yang gratis harus tahu ilmunya, ya, harus tahu ilmunya. Jadi enak gak punya hobi dibayar bisa jalan-jalan keliling dunia? Enak. Syarat utamanya harus bikin paspor. Kalau belum punya KTP nggak bisa bikin paspor, makanya harus bikin KTP dulu. Nah, gitu. Jadi harus urut. Nggak bisa loncat, nggak punya KTP langsung bikin paspor. Jadi urutannya harus punya KTP dulu. Kalau punya kartunya identitasnya sebagai warga negara KTP. Karena di sini ada yang mau saya challenge, mau nggak bikin paspor? Ongkosnya kan 350.000, masa berlakunya itu 10 tahun. Ya, kalau ada yang mau sampai jadi WA ke nomor saya, nanti duitnya saya ganti ongkosnya 350.000. Bikinnya gampang. Ada yang semua download aplikasi M-Paspor, jadi boleh bikin akun dulu. Nanti kalau yang pertama bisa jadi nomor saya ganti biayanya. Jadi alhamdulillah saya sudah pernah ke Masjid Aqsa, ke Yordan, sudah pernah ke Turki, mengaji. Nah, itu Yordan ada Petra ya, Petra itu peninggalan Nabi Soleh. Ya. Jadi itu gunung yang dipahat di keraton, di kerajaan. Dan ini di Singapura ini top kapi dari Niaga. Ini saya 2017 sama istri ke piramid, ke Sepi, ke Sungai Nil. Kalau ini Malaysia, Putrajaya itu kompleks perkantoran pemerintahan kerajaan Malaysia. Ya. Jadi alhamdulillah kalau kita menekuni hobi, kita bisa jalan-jalan dibayari bahkan dapat duit. Nah, enak kan? Enak. Jadi apapun bakatnya diasah. Kayak kita di Messi, Ronaldo itu kan. Ya Messi itu kan kalau umur 13 cacingan. Dia kan sakit. Tapi kan dirawat sama Barcelona, dia bisa berlatih terus. Nah, itu dia tetap harus main. Belum ada pemain dunia yang punya penghargaan FIFA Brawala. Oh ya, waktu saya tinggalnya di Binangun, dari SMA Binangun, saya pasti bisa. Saya bisa kemana? Ya, kemananya itu berarti yang ditulis. Apa yang ditulis itu? Nanti bisa jadi kenyataan. Biar ini nggak hilang, maka harus diposting. Ya monggo terserah, mau di IG, mau di TikTok, mau di Facebook. Atau kalau mau cara saya dulu itu, saya nulis, saya tempelin di meja belajar, tempelin di kamar mandi, tempelin di mana aja. Begitu bangun tidur, oh iya kita selesai ini. Nah itu afirmasi. Kalau bapak sadar saya, oh saya mau nanti tes lulusan nilainya 9, nggak usah 10 lah. Jangan yang tadi udah jangan. Oh jangan.
Bagi yang lain. Ayo. Oke, ayo. Kenalan. Nama. Perkenalkan, nama saya Anatol Ismawan dari kelas 12-3. Ini rencananya mau sekolahnya di mana setelah SMA? Kita lihat besok bakal rezekinya, ya insya Allah pergi mana ya? Udah nulis betul dari mana? Ambil tulisannya. Mana coba? Rezekian besok Pak. Wah, oke. Don mana? Sekolahnya mana? Di Nasar. Iya. Harus spesifik. Statistik. Apa sekolah Sandi Negara? Apa Setan? Itu harus spesifik. Coba mana? Mana ya? Kan itu rezeki Pak. Oh, tidak. Kamu ya rezeki itu tidak akan putus sampai orang mati. Jadi mesti orang kalau udah mati berarti udah selesai rezekinya. Langsung. Misalkan di mana kamu? Usul kelas Kak. Hah? Usul kelas. Apa itu? Polisi lapas. Oh, polisi lapas. Oke ya. Usul kelas iya. Ada itu sekolahnya. Tapi kalau yang itu ya polisi lapas itu kan nggak perlu kuliah. Penerima negara, kalau nggak salah PNS yang sekarang itu pakai ijazah SMA bisa itu jadi sipir lapas ya. Itu nggak perlu kuliah dari SMA kalau salah itu. Jadi kan kalau kuliah jadi bosnya sipir lapas. Maksudnya mungkin yang poltek itu. Iya, poltek itu. Iya, seperti itu. Poltek itu, poltek itu apa sih tiga? Ilmu pemasaran hebat. Yang punyanya itu. Oh ya oke, berarti kan levelnya di atas SMA ya. Tapi kalau maksud saya kan tadi saya pikir sipir lapas itu pakai ijazahnya SMA. Jadi jenengan lulus sini ada lowongan PNS daftar cari teman program sipir lapas itu pakai ijazah SMA nggak usah kuliah. Kuliah nanti kalau udah terima. Oke, ini nulis suruh nulis 5 tulisnya 6. Pengennya 6 Pak. Oh 6, oke. Kenapa nulis pertamanya Shibuya? Karena pemerintah sudah bagus Pak. Jepang sih ya. Belum. Oh belum. Tahu caranya ke sana? Tahu? Apa? Naik pesawat. Kalau mau ke sana, kamu harus bikin ini dulu. Harus bikin paspor dulu. Kalau nggak mau punya duit 10 juta, nggak punya paspor, nggak bisa beli tiket pesawat ke luar negeri. Jadi syarat pertamanya harus punya paspor. Kalau mau bikin paspor harus punya KTP. Jadi kalau belum punya KTP, bikin KTP dulu. Kalau dapat KTP, bikin paspor. Makanya saya jalan coba. Kalau dari sini ada yang mau putra putri bikin paspor sampai jadi, nanti ongkosnya saya ganti. Bikin apa? Bener nih serius. Mahal. Bapak saya juga belum punya apalagi saya. Enggak masalah. Bukan bapak. Oke, Shibuya. Kedua Tokyo. Kenapa Tokyo? Kenapa Tokyo? Makanannya Pak. Tokyo banyak makanannya. Udah pernah ke sana. Cuma nonton. Kita levelnya mendoan dulu lah. Sama pecel lele. Aduh, di Tokyo nggak ada pecel lele mas. Berlin itu mana? Jerman. Jerman Barat atau Jerman Timur? Barat. Saya Jerman juga Barat. nggak tahu. Rusia, kurang gitu. Moskow itu apa? Rusia. Ibu kota. Kotanya ya. Itu sebelum Rusia namanya apa? Apa? Uni Soviet juga. Coba googling. Uni Soviet. Oh, itu Soviet. Ya, udah. Soviet. Madrid itu mana? Madrid di Spanyol. Senang bola nggak? Senang. Madrid Saya jadi pemain apa? Kiper sama back. Oh, jadi ini siapa ya? Ramos ya? Ramos. Oh, tukang jegal berarti. Betul Pak. Tukang tackle. Oh, tukang tackle. Berarti kartu merahnya udah berapa kali? Banyak. Oh, udah banyak. Katalunya itu apa itu? Katalunya di klub sepak bola Barca itu kan di Katalunya. Ya, Spanyol. Jadi Spanyol itu ada peradaban Muslim yang utuh ya, Andalusia. Jadi kemudian Mekah Madinah, kenapa pilih Mekah Madinah?
tanah air, tanah suci. Oh iya. Tepuk tangan tuh, tepuk tangan. Di samping ini kan nanti mau kuliah nih. Di samping kuliah, nekunin olahraganya apa sekarang? Nekunin olahraga apa sekarang? Ke-gym. Ya paling itu Pak, kalau Ada yang rutin nggak tiap hari? Ada. Apa? angkat beban Wah, berat badannya berapa sekarang? sekarang 90. 90. Tebak berat saya berapa? Kira-kira 58 atau 67. 58 ini bahas ini. Berat saya 74. Oke. Ya, ini buat support olahraganya saya kasih smartwatch ya. Ini nanti ada buat ini terkonek HP, jadi nanti harus download, nanti dicas dulu, nanti ada barcode-nya, terus download aplikasinya. Nanti dikonekkan jamnya ya. Ini bisa buat ngetes denyut jantung. Sama target sehari tahu berapa langkah kaki itu mesti ada. Kalau sudah dicapai ada notifikasinya. Yang buat dilihat. Terima kasih Mas. Ya, salam dulu sama. Luis, foto. Luis. Tulisannya nanti lah, ditempel nih. Setengah bagian posting. Tulis, ini tadi saya di sekolah. Kalau mau dirapiin lagi, jadi detail nih. Nama, tanggal lahir, cita-cita, setelahnya mau kuliah di mana, berapa kota yang mau dikunjungi apa. Nah itu nanti kasih penjelasan, ketika penjelasan yang detail itu akan lebih mudah tercapai. Kenapa saya kasih tantangan untuk 5 kota? Dan itu langsung macam tadi saya minta mau ke Gaza Mbak, IMP itu di mana? Oke, Bangkok mau nyari apa? Mau ke Pattaya? Di Teluk Penyu banyak kan? Oke, Gaza. Oke, relawan paling ya. Masih baik mana? Spanyol, AS itu bukan negara. Disney, Singapura, New York apa New York? Hah? New York apa New York? Ibu kota Amerika New York apa Washington? Kalau ibu kota Australia apa ya? Canberra apa Brisbane? Ayo cari nanti jawabannya. Oke ya, kenapa tadi saya minta nulis 5 kota itu nanti bisa jadi destinasi yang akan adik-adik kunjungi. Bisa tahun depan, bisa bulan depan. Kalau bulan depan pastikan minggu ini ngurus paspor. Itu bisa minggu depan juga bikin paspor 3 hari jadi. Nggak tahu kan, dunia itu bisa berubah cepat. Orang awal itu bisa membalikkan. Kalau mau follow akun saya di dan TikTok itu tulisannya Estoyib, ESTHOYIB. Ya mungkin sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan, mungkin terlalu pendek atau terlalu panjang, tapi saya yakin akan menginspirasi dari semua. Bahwa yakinlah apa yang kita usahakan itu akan tercapai. Semisal tidak tercapai, maka akan diganti yang lebih baik untuk kita. Itu bukan ngeles ya. Gak dapatnya ini enggak. Yang kita dapat itu pasti yang terbaik. Takdirnya itu pasti yang terbaik. Kadang harus jatuh dulu. Mampu temanku keterima setelah aku enggak ya. Tiba-tiba jangan terimanya diusut ekonomi. Lulusnya kan lebih dulu. Ada lowongan keterima PNS dulu tadi, yang keterima setelah. Jadi pasti yakin ya. Orang-orang Islam kan harus yakin. Jadi yakin apapun takdirnya adalah yang terbaik. Oke, ini sebelum closing, sampai mau tanya lagi, saya kasih door prize-nya lagi.
12-nya mungkin buat sekolah aja lah ya. Kalau buat sekolah nanti buat ini bisa di backup ya, saya nggak malah punya tapi belum pakainya apa ini. Ini wireless microphone kayaknya buat bikin rekaman-rekaman kayak ini ya. Jadi buat sekolah aja. Oke, ada di semua Pak Ibu guru yang ada di SMA 1 Tinangun. Terima kasih saya sudah bisa berpartisipasi, bisa ikut bergabung, menyampaikan ide gagasan apa yang ada di kepala saya. Karena kepala saya ini banyak ide, kalau nggak disalurkan nanti betul. Jadi saya salurkan energi positifnya ke sekali lagi. Kesimpulannya selalu berpikir positif, tuliskan rencanamu, targetmu, nanti soal akan tercapai, harapannya pasti tercapai. Kalau nggak tercapai, penggantinya itu pasti yang terbaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarif, mungkin Sambil nunggu masak, tabungan masak dalam ini. Iya. Saya di sini aja. Pak Patip mau tanya. Silakan. Ayo Kita tanya usah aja. Ya, program studi apa saja yang ada di Setan? Setan, googling aja mas. Dan karena kalau dulu kan sebelum lulusan Setan itu disebar ke semua kementerian, jurusannya itu spesifik kan, ada bea cukai, ada pajak, ada anggaran, ada lelang. Karena sekarang disebar ke semua kementerian, itu jurusannya secara umum akuntansi. Ada lagi penilaian. Penilaian itu jadi lulusan dari Setan ini dia akan ditugaskan di kantor pertanahan, terutama ya karena dia harus nilai bangunan SMA Binamun ini kalau dirupiahkan itu berapa, itu dia harus bisa ngitung. AC-nya ada berapa, listriknya berapa watt, lantainya pakai keramik, ada berapa lantai, punya lapangan bola atau enggak, itu nanti dihitung, itu ada ilmunya, itu seperti itu. Jadi secara umum untuk yang Setan itu kan akuntansi ya kan, terkait dengan hitung-hitungan lah, aset-aset bangunan, laporan keuangan secara umum seperti itu. Karena nanti jurusannya itu urusannya akan disebar kemana aja. Tapi kalau ada yang mau minat ke situ, belajar yang giat, kalau udah masuk cari ranking tinggi biar maksudnya dapat klubnya ke Kementerian Keuangan. Nah setelah itu bisa masuk ke pajak, bisa masuk ke bea cukai, kan keren tuh bea cukai, pakai seragam. Jadi ada waktunya itu kita dapat keuntungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Alias itu dari kelas 12 3. Siap. Jadi saya mau bertanya kalau boleh tanya ya Bang ya. Boleh ya? Boleh dong. Ya, ditawarkan Tadi kan Bapak kan bilang menjalani hobi Bapak kan tadi kan di wilayah kan traveling gitu ya, jalan-jalan. Katanya kan tadi menjalani hobi tapi dibiayai. Nah, kalau boleh tahu Bapak itu dapat biaya untuk seperti tadi di monitor itu ya, itu dari mana asalnya Bapak kalau boleh tahu? Terima kasih. Jadi gini mas, hobi travelingnya itu kenapa saya bilang punya hobi dijalani dapat jalan-jalan dapat duit ya. Nah iya, jadi ketika kita jalan kita jadi tahu ilmunya kan, kita jadi tahu ilmunya. Oh saya mau keluar negeri pertama harus mencari paspor. Orang bikin paspor itu harus tahu ilmunya. Tadi saya cari dulu aplikasinya paspor, nanti kemudian bikin akun. Bagian itu tadi connecting ya. Connecting dot ya. Jadi titik-titiknya itu harus bagus. Maka kita akan menghubungkan titik-titik itu. Jadi saya tadi kan cerita nih, penempatan pertama saya itu 31 Desember 97 itu 1 Ramadan 1418. Jadi malam tanggal 30 kan terawih ya, terawih malam pertama tadarusan, saya pamitan sama Kiai Ustaz saya di Solo. Saya dikasih surat, ini mas cari alamat ini alamatnya mertua Ustaz saya ya. Jadi saya sahur di terminal Cilacap, kemudian saya cari alamatnya itu.
Ya setelah ketemu alamatnya itu yang kedua. Foto bareng. Ya kamera. Siap, 1, 2, 3.